Lebih enak kan Anda belajar dari orang. Dengan belajar dari berbagai macam orang, paling tidak Anda nggak perlu ngalamin hal-hal yang jelek yang mereka terjadi sama mereka. Ya, bayangin kalau ada seseorang yang belajar saham udah 10 tahun, kemudian Anda belajar dari 5 orang yang 10 tahun, berarti Anda udah belajar 50 tahun tuh teman-teman. Disarikan sama dia sebenarnya. Oke, terima kasih Pak Andoko untuk paparan yang memperjelas diskusi kita pada siang hari ini. Apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Joyce tadi dipertegas oleh Pak Andoko ya, bahwa untuk berinvestasi saham kita memerlukan strategi khusus. Kemudian tadi kembali lagi diingatkan karena Pak Andoko ini juga concern dalam keuangan keluarga, juga mengatakan tentang bahwa ketika kita mau berinvestasi saham, cash flow-nya juga harus jalan lancar dulu supaya tidak terjadi hal-hal yang misalnya harusnya untuk bayar kuliah, ternyata sahamnya pas lagi merugi seperti itu. Dan juga sekali lagi diingatkan dari Pak Andoko bahwa jangan ikut-ikutan. Saya lanjutkan, tadi ada juga diingatkan kembali oleh Pak Andoko dalam berinvestasi saham ini jangan hanya ikut-ikutan, karena lagi-lagi perjalanan saham itu masing-masing orang berbeda dan setiap orang punya prosesnya masing-masing, belum tentu apa yang sudah dicapai oleh orang lain itu bisa kita ikuti begitu saja. Dan tadi juga Pak Andoko menjelaskan, bahkan memberikan pengalamannya ketika berinvestasi saham dengan teknik fundamental ya Pak, yang ternyata sekarang masih dipegang sahamnya. Dan juga di akhir pembahasan tadi Pak Andoko bahkan memberikan beberapa tips dan trik untuk berinvestasi saham, ada 5B dan 1A yang mungkin tadi teman-teman Sobat Buku Kompas sempat screenshot. Dan yang paling penting dari semuanya itu ketika sudah tadi yang terakhir yang disampaikan oleh Pak Andoko adalah setelah kita mempelajari bagaimana strateginya dan benar-benar mempelajari saham, saatnya nih benar-benar nyemplung ke kolamnya. Kayaknya akan lebih efektif ketika kita learning by doing. Kira-kira begitu ya Pak Andoko ya? Betul, betul Mbak Tina. Oke, baik. Saat ini sekali lagi terima kasih Mbak Joyce dan Pak Andoko untuk paparannya yang membuka wawasan kita pada pagi hari ini. Dan mohon maaf ini teman-teman karena kita berada di ruang virtual, kayaknya sinyal ini masih tetap menjadi kendala utama kita. Tapi semoga tidak mematahkan semangat kita semua untuk belajar dan melanjutkan diskusi ini. Kita akan segera masuk ke bagian tanya jawab. Ini sangat antusias peserta kita, teman-teman Sobat Buku Kompas hari ini sudah mengajukan banyak sekali pertanyaan. Ada 24 pertanyaan yang masuk. Aduh, maaf Mbak Joyce, Pak Andoko, dan teman-teman. Langsung saja saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama, ada pertanyaan dari Raul Nardo Julius Silalahi. Ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan diajukan kepada Mbak Joyce dan juga Pak Andoko. Menurut Mbak Joyce dan Pak Andoko, bagaimana kita menghadapi... Halo? Ya, silakan. Iya, Mbak Tina, lanjut. Ya, saya lanjutkan pertanyaan dari Mas Raul kepada Mbak Joyce dan Pak Andoko. Bagaimana kita menghadapi keadaan FOMO, situasi di mana kita takut tertinggal terhadap suatu tren, apalagi ketika kita melihat postingan di berbagai media sosial, dan ketika berbincang dengan rekan kerja seputar investasi, terutama data polling awal bincang tadi kan hari ini ada sekitar 37% yang belum berinvestasi. Nah, monggo Mbak Joyce boleh mengawali, nanti dilanjutkan jawaban dari Pak Andoko. Emang kita kadang-kadang minder ya kalau itu ketinggalan berita atau temen itu udah investasi lo, udah beli saham lo, dia udah untung, kok saya belum gitu. Nah, ini juga menjadi fenomena nih Mas Raul dan Mbak Tina, teman-teman semuanya. Emang anak-anak muda itu kebanyakan mengalami hal ini gitu. Takut-takut tapi terus ikutan tapi nggak analisa dulu ya Mas Andoko ya, kan Mas Andoko bilang analisa gitu. Nah, itulah kuncinya Mas Raul. Kalau kita misalnya ketakutan ketinggalan terhadap meja sebelah, kubikel sebelah nih udah investasi nih, dia beli saham ABC gitu, ABC TBK, terus
aku beli nggak ya, beli nggak ya. Teman-teman analisa dulu tuh, bagaimana saham ABCTBK yang dibeli sama teman sebelah meja. Apakah itu benar-benar dia sedang uptrend, apakah laporan keuangannya sedang bagus, atau bagaimana. Itu benar-benar yang namanya check and recheck, analisa sendiri. Kemandirian menganalisa itu merupakan salah satu keberhasilan berinvestasi, teman-teman. Benar-benar harus mengerjakan PR, analisa sendiri. Jangan kita ikut-ikutan. Sekarang kan banyak ya grup-grup Telegram tuh. Pagi ini, buy ini, sell itu. Tiap pagi tuh tangtung-tangtung tuh pasti tuh kalau teman-teman ikut grup Telegram investor retail tuh banyak banget gituan tuh. Tapi teman-teman balik cek sendiri, apakah ini dianalisa, apakah ini cocok sama saya. Misalnya saya ini hanya mau bertransaksi saham yang syariah. Terus teman di sebelah kubikel saya itu dia beli saham bank. Ya, misalnya kemarin tuh Bank BRI ya, red isunya berapa? 9,5 triliun. Sebelah BRI gue udah naik nih, kemarin beli di 3.400, sekarang udah 339. Kan teman-teman cek dulu dong, BRI itu benar nggak atau naik, terus cek ke diri sendiri. Apakah itu sesuai sama kita? Oh, saya kan investasinya saham syariah. Dan saham syariah itu nggak ada tuh yang namanya emiten-emiten perbankan. Gitu. Jadi tetap Mas Raul, kita mesti cek dan recheck, analisa sendiri. Dan juga sesuaikan dengan diri kita sendiri. Atau misalnya teman-teman ini, teman di sebelah tuh investasi saham gorengan. Third layer, banyak tuh. Sehari ARA, 2 hari ARA, 5 hari ARB. Nah, kan ujungnya kita rugi juga ya. Apakah itu sesuai dengan profil risiko kita? Apakah kita sanggup menanggung kerugian seperti itu? Kan profil risiko kita beda sama teman sebelah. Modal kita beda sama teman sebelah. Tujuan investasi kita beda sama teman sebelah. Jadi investasi ini kan merupakan sesuatu yang benar-benar private gitu loh, selera. Benar-benar ya terserah kita sendiri gitu. Dan toolsnya apa supaya kita tidak FOMO, nggak merasa ketinggalan, itu kemandirian, yaitu kita mampu melakukan analisa. Bagaimana caranya? Kita belajar dulu analisa yang gampang sekali, bikin support and resistance misalnya. Dulu waktu saya belajar investasi saham, saya bikin support resistance 45 saham LQ45. Biar kita terbiasa aja tuh. Walaupun saya nggak beli, ya udah saya cari supportnya berapa, resistennya berapa, 45 saham. LQ45 itu buat belajar. Itu saya perhatiin candle-nya gimana. Oh, kalau candle begini dia akan naik, kalau gini akan turun. Ini buat belajar latihan. Kan nggak rugi juga gitu. Sekarang teman-teman bisa pergi ke website, namanya ada tuh investing.com. Dia itu ada saham-saham Indonesia, ada saham-saham luar negeri juga. Teman-teman bisa belajar di situ. Belajar bikin garis-garis aja dulu. Atau teman-teman belajar bikin namanya moving average. IDX 80 itu kan 80 saham ya, yang besar-besar di bursa itu ada indeks namanya IDX 80. Coba aja bikin moving average-nya 80 saham. Lama-lama bisa loh. Itu jadi kalau teman-teman lihat teman sebelah, dia beli saham ini. Oh, kalau menurut hitungan aku supportnya nggak kuat tuh, dia bakalan jebol gitu. Jadi kita punya pendapat sendiri dan itu kita jadinya nggak cuma ikut-ikutan aja. Gitu Mas Raul. Mungkin Mas Andoko bisa menambahkan? Oke, kalau dari saya sih Mas Raul ya, maka sebenarnya FOMO ada bagusnya dalam konteks positif. Artinya apa? Kalau ada orang ngomongin investasi saham sementara Anda belum investasi di saham, berarti jangan-jangan Anda ketinggalan deh gitu kan jadinya. Tapi ketinggalannya konteksnya positif, artinya konteksnya buat investasi gitu jadinya ya. Tapi harus untuk bisa investasi di situ, maka harus dibarengi juga dengan knowledge, dengan pengetahuan Anda. Ditambah nih pengetahuan Anda tentang apa itu saham tadi, belajar bagaimana melakukan strateginya. Nah, tadi Mbak Joyce cukup bagus memberikan satu tipsnya, yaitu lakukan dulu simulasi, teman-teman. Kalau Mbak Joyce mungkin lakukan simulasi dengan moving average, yang support harga bawahnya berapa, harga atasnya berapa. Mungkin juga dibantu juga teman-teman, misalnya seolah-olah Anda punya uang 10 juta, pilih aja 2 atau 3 saham aja, di mana itu tempat Anda industrinya, Anda bekerja misalnya. Atau ada yang di industri telkom, ada yang di banking, ada yang di mana. Kan Anda paham tentang industrinya kan, jadinya. Lihat sedikit-sedikit tentang laporan keuangannya. Ya, laporan keuangan sekarang nggak dapat gampang kok diraih dari beberapa fintech saya lihat ya jadinya. Sehingga Anda bisa ngelihat ya. Setelah itu lihat beberapa bulan. Jadi Anda
nggak main asal ikut-ikutan aja, tapi Anda melakukan kecil-kecilan riset sebenarnya, ya, dengan simulasi, dengan analisa, baru Anda udah yakin Anda lakukan. Kurang lebih gitu saran saya, Mas Raul. Silakan Mbak Tina. Oke. Ya, Selanjutnya. terima kasih. Terima kasih Mbak Joyce dan Pak Andoko. Semoga menjawab ya Mas Raul. Jadi dibutuhkan kemandirian belajar, kemudian ada juga simulasi terkait investasi saham. Kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan dari Feby Siahaan kepada Mbak Joyce. Ada 3 pertanyaan, Mbak. Yang pertama, adakah ancer-ancer kira-kira sehari harus berapa jam kita sediakan waktu untuk memantau atau mengerjakan PR analisa tersebut. Kemudian ada rekomendasi untuk platform atau situs yang nyamankah bagi pemula. Dan yang ketiga, apakah ada seperti kursus singkat seperti main saham for dummy? Itu Mbak. Monggo Mbak Joyce. Ya, ini teman lama saya nih. Apa kabar Feby? Mas Fatis ketawa deh, Mas. Iya, gini Feb, itu berapa lamanya? Apa sih PR yang harus kita kerjakan sebenarnya? Pertama, kita tuh analisa. Seperti aku tuh belajar menganalisa pakai bikin support and resistance, bikin moving average latihan dulu. Kan kita udah tahu peribahasa kita, Allah bisa karena biasa. Semakin teman-teman itu terbiasa melakukan analisa itu makin cepat loh jalannya. Lalu kita harus mempersiapkan namanya trading plan. Ini jangan lupa ya teman-teman. Soalnya pagi-pagi tuh ada juga nih di WA grup, Telegram saya. Tiap pagi bilang gini, Kak, hari ini kita beli saham apa? Suka-suka lu gitu kan. Karena dia tidak melakukan PR-nya. Ya. Dia tidak bikin PR, jadi dia nanya. Sama lah kalau kita sekolah. Hari ini ulangan apa? Jawabannya apa nih? Gitu kan kalau sama waktu kita sekolah dulu. Nah, kita bikin namanya trading plan. Trading plan itu dibuat sebelum kita memutuskan untuk membeli atau menjual saham. Sebelum beli saham nih kita bikin trading plan. Kita udah analisa nih, oh saham ini dilihat dari candle-nya, dilihat dari laporan keuangannya. Laporan keuangannya bagus, candle-nya juga bagus terlihatnya ya. Dia lagi uptrend. Terus oke lah aku mau beli besok pagi nih. Kita bikin yang namanya trading plan. Saham ABCD. Terus seberapa besar kita bisa mentoleransi kerugian. Nah ini balik lagi masing-masing. Mungkin Mas Andoko karena udah lama banget berinvestasi saham, Mas Andoko tuh bisa toleransi 5% lah turun. Nah mungkin Mbak Tina karena masih baru nih takut-takut, aduh aku 2% aja. Nah ini benar-benar tergantung kita sendiri. Jangan hitung untungnya dulu ya, hitung ruginya dulu. Toleransi rugi kita berapa persen? Misalnya 2%, 3%, oke. Kalau saya bikin ini di Excel teman-teman, itu udah gampang banget, bikin di Excel aja. Ruginya misalnya 2%, terus kita mau target profit kita berapa? TP-nya tuh di berapa? Beda-beda juga saham itu TP-nya. Patokannya apa sih? Kalau saya sih patokannya gini, berapa sih suku bunga deposito? Sekarang ini kan cuma 3-4%. Pajaknya belum potong pajak 20% masih ya Mas Andoko ya kalau deposito ya. 3-5% seapa? Setahun, Bo. Setahun. Nah, kalau teman-teman investasi saham, lalu dalam 2 pekan, 2 minggu, itu 10 hari kerja, 10 hari bursa, udah dapat 3% itu udah oke nggak? Udah happy belum? Nah, itu juga tergantung kita berapa sih patokannya kita mau mengambil untung di saham ini. Jadi, tadi ada unsurnya adalah sahamnya saham apa, lalu kita toleransi kita berapa sih kerugiannya yang bisa kita tanggung, dan ketiganya berapa sih sebenarnya keuntungan yang kita harapkan dalam berinvestasi saham ini, terus berapa banyaknya kita beli saham ini. Ini tergantung dari toleransi risiko kita, dari modal kita. Itu kalau saya sih, saya bikinnya di Excel, jadi saya masukin angkanya, nanti kan Excelnya ngitung sendiri. Nah, berapa lama kita harus memantau itu ya? Kalau misalnya udah terbiasa, itu cepat kok, nggak lama. Mungkin market buka jam 9. Kita udah siap-siap bikin trading plan itu pagi-pagi jam 8.30, setengah 9 itu udah siap. Nah, itu kita lihat lagi marketnya keadaannya bagaimana. Kira-kira gitu, Feby. Jadi tergantung kita. Kan kemampuan orang juga beda-beda ya. Ada kalau saya ini, saya mesti ikut beberapa kali webinar, baru saya ngerti, saya paham. Kalau mungkin teman saya yang lain udah satu ikut webinar soal misalnya soal apalah, soal investasi itu udah langsung dong, udah paham gitu. Saya enggak, saya tuh lemot.
Jadi saya ikut berapa kali, berulang-ulang saya baca lagi, oh oke, baru saya ngerti. Jadi tergantung kita masing-masing berapa bisa mengoleskan waktu itu, tergantung bagaimana kita, kebiasaan kita aja. Tapi itu harus ya teman-teman, harus melakukan PR, yaitu bikin trading plan. Nah terus apakah ada kelas-kelas gratis? Itu di IDX, di bursa itu banyak banget loh kelas gratis. Dan sekarang kan kita webinar ya, dan itu nyaman banget gitu loh. Bisa disambi sambil kita kita sama keluarga, sama macam-macam. Kan kita sama-sama di rumah nih, masih di rumah. Itu webinarnya juga secara daring. Nah teman-teman kalau mau ini kontan ya, IFEF nih. Salah satu pembicara adalah Mas Andoko. Teman-teman ke situ deh. Kontan itu lagi bikin sebuah seminar investasi sampai tanggal berapa ya Mas Andoko ya? Sebulan kalau nggak salah Mbak. Dari tanggal 27 September tuh. Oh, udah dari kemarin tanggal 27 September. Gratis teman-teman. Itu kalau dilewatkan sayang banget gitu. Itu narasumbernya oke, punya semuanya deh. Saya sangat rekomen teman-teman untuk pergi ke acaranya Kontan. Itu banyak banget deh yang bisa teman-teman dapatkan. Juga mereka tuh praktisi ya Mas Andoko ya. Bermacam-macam soal investasi itu bisa dibahas di situ semua. Gitu. Di mana kita belajar, kita juga bisa belajar di komunitas, Febi. Komunitas saham itu juga menyediakan kelas-kelas. Nah sekarang ini lagi murah banget, yang 100 ribuan tuh ada loh. Karena waktu dulu kan kita harus sewa gedung, sewa hotel, harus ada makan lah di situ. Udah tahu kan teman-teman makan di hotel berapa ya. Sekarang cuma webinar kita mau ada laptop sama pulsa. Itu sangat blessing juga buat kita yang mau mencari pengetahuan, mencari ilmu itu banyak banget. Gitu kira-kira Mbak Tina. Jadi berapa lama kita itu tergantung kemampuan kita, tergantung kebiasaan kita, tapi saya tekankan jangan lupa bikin PR. Nah, bikin PR ini juga menghindari kita jadi FOMO-FOMOan ini, Mas Raul. Misalnya tetangga sebelah beli ini, oh saya kan udah bikin trading plan saya sendiri, saya akan stick di trading plan saya. Itu kira-kira Febi dan teman-teman semua.